NPM 20010120111, alamat Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul pemakaian huruf dan kata. Kali ini yang akan kita bahas adalah partikel, singkatan, dan akronim. Pertama, kita bahas tentang partikel dulu. Jadi, partikel adalah kata tugas yang diterapkan pada kata yang mendahuluinya. Jadi, partikel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, partikel kah, lah, dan tah dilekatkan pada kata yang mendahuluinya. Contohnya, apakah dia mengirim makanan untuk ibu? Nah, jadi kata apa dan kah itu digabung. Kemudian yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, jangankan makan daging, masih bisa makan pun aku sangat bersyukur. Jadi kata makan dan kata pun itu dipisah. Kemudian yang ketiga, partikel per ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, buah mangga harganya Rp10.000 per kilo. Jadi kata per itu ada di tengah-tengahnya. Dan yang selanjutnya adalah singkatan. Jadi singkatan itu adalah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Kemudian singkatan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatannya. Contohnya, Rizka Okjaliana, S.PSI. Jadi ada titik di antara S dan PSI. Kemudian singkatan nama resmi, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya RUU atau rancangan undang-undang. Kemudian singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Contohnya YTH titik, yang terhormat. Kemudian selanjutnya adalah singkatan gabungan yang terdiri dari 2 atau 3 kata. Yang pertama, contoh untuk yang 2 kata yaitu S.D atau sampai dengan. Kemudian yang 3 kata adalah DLL atau dan lain-lain. Selanjutnya adalah akronim. Akronim adalah bentuk pendek yang diambil dari sebuah frasa. Akronim juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya Unila menggunakan huruf kapital semua, dan itu merupakan akronim dari Universitas Lampung. Kemudian yang selanjutnya adalah akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian selanjutnya akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Contohnya IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila akronim harus dibentuk, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia atau tidak lebih dari 3 suku kata. Kemudian, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan huruf dan kata yang tepat sangat penting dalam sebuah kalimat atau tulisan. Jika salah dalam penempatan kata akan merubah makna dari tulisan tersebut. Maka kita harus paham tentang cara penggunaan huruf dan kata agar mampu menulis dengan baik dan makna yang akan disampaikan mudah dimengerti oleh pembaca. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.